Udah, Pak. Oke, baik, silakan langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dataset tentang kedatangan penduduk dari luar Provinsi DKI Jakarta pada bulan Januari tahun 2021. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah kelihatan, Pak? Belum. Sudah terlihat belum, Pak? Belum. Belum. Mungkin nunggu kali, bentar ya. Ya. Masih belum ya, Pak? Belum, masih belum keluar tuh. Belum muncul, Andre. Malah hilang. Nah, diulang dulu, Pak. Masih belum ya, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, Andre. Coba yang lain bisa share screen apa gimana? Ya, mungkin yang lain bisa dibantu menggantikan share screen-nya Andreansah. Halo. Ini teman-teman kira-kira ada yang mau share screen nggak nih? Yang lain bisa. Ini untuk undisable yang lain biar bisa share screen gimana ya? Ada yang tahu nggak? Coba share screen. Nggak, ini saya juga nggak bisa sih. Oh, ini baru bisa. Mana? Coba Andre, udah bisa belum? Udah share screen. Yang lain bisa juga nih share screen, coba deh.
Andriansa keyboardnya keren sih, warna-warni nih. Aduh, share screen aja tapi nggak bisa nih Andriansa prevent nih. Coba, ini Nah, kelihatan gitu nggak? tuh Andi. Nah, Nah, ini udah terlihat nih Andi. Ayo, ya. deh, oke mulai langsung. Ayo, Andre. Dataset ini diambil dari data Jakarta data.jakarta.go.id. Pada dataset ini berisikan data jumlah kedatangan penduduk dari luar Provinsi DKI Jakarta pada bulan Januari tahun 2021. Dapat ditinjau per kabupaten, per kecamatan, per kelurahan, dan dibedakan per jenis kelamin. Ya, untuk sheet satunya bisa dilanjutkan oleh Andi Puspianto. Baik, terima kasih Saudara Andriansyah. Di sini langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan perhitungan data penduduk yang masuk DKI Jakarta berdasarkan kabupaten. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama-tama kita harus memahami tabel apa saja yang harus kita gunakan untuk melakukan perhitungan atau penyaringan data penduduknya. Karena ini berdasarkan kabupaten, maka di sini saya memilih tabel kota kabupaten, kemudian mendragnya ke dalam kolom. Setelah itu, untuk melakukan pendataan penduduknya, maka saya memilih tabel jenis kelamin. Nah, kemudian mendragnya ke dalam kolom. Nah, untuk melakukan perhitungan datanya, maka saya menarik tabel atau sum jumlah ke dalam rows. Nah, maka akan tampil data seperti ini. Nah, untuk melakukan membagi data berdasarkan untuk membagi data penduduknya berdasarkan laki-laki dan perempuan, maka saya membedakannya dengan warna, color. Maka di sini saya mengubah settingan yang tadinya detail, maka akan saya ubah menjadi color. Maka akan tampil data seperti di layar ini. Nah, di sini data dibedakan menjadi data dengan jenis kelamin laki-laki dengan berwarna biru dan berjenis kelamin perempuan berwarna pink. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Andriansyah. Ya, pada laporan kedatangan penduduk luar Jakarta per kecamatan, ini kita memilih tabel kecamatan, lalu di-drag ke dalam kolom. Lalu jenis kelamin di-drag ke kolom, baru jumlah total di-drag ke row. Nah, di sini kita dibedakan menjadi dua gambar, yaitu laki-laki biru dan perempuan pink. Melalui max yang di bawah sini. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rizky Gunawan untuk sheet 3-nya. Baik, di sini pada sheet ketiga sama seperti sebelumnya. Pada sheet 3 ini kita melakukan penyaringan data kedatangan penduduk ini secara perkelurahan. Di sini kami mendrag tabel kelurahan ke dalam kolom, lalu juga mendrag tabel jenis kelamin ke dalam kolom. Setelah itu melakukan sebuah perjumlahan dengan mendrag sum jumlah ke dalam row. Berbeda pada sebelumnya, pada sheet 3 ini kami melakukan sebuah filter. Nah, filtering ini dilakukan untuk menghilangkan data kedatangan yang kosong di bawah. Tadi filter, buka filter. Yang colong.
Nah, pada tabel kelurahan di sini terdapat data-data yang kosong, yaitu pada Pulau Harapan, Pulau Kelapa, lalu Kelurahan Selong, dan juga Kelurahan Tambora. Nah, untuk membedakan jenis kelaminnya, kami menggunakan mark yang sama seperti sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke Anwar. Terima kasih untuk Saudara Rizky Gunawan. Nah, di sini saya akan membacakan presentasi slide 4. Pertama-tama kita akan memilih tabel mana yang akan kita gunakan, seperti tabel kota kabupaten. Lalu kita akan masukkan ke bagian marks. Nah, di marks ini nanti kita akan memilih grafik dalam bentuk pie. Bawahnya tuh, nah dalam bentuk pie. Kemudian setelah itu kita akan memilih opsi color untuk membedakan masing-masing wilayah per kabupaten. Nah, setelah itu kita akan menambah lagi opsi jumlah untuk menampilkan jumlah yang ada pada masing-masing kabupaten. Kemudian kita akan menambahkan kembali opsi teks untuk menambahkan teks masing-masing kabupaten. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bayu Gagas. Baik, terima kasih Anwar. Berikut adalah dashboard dari hasil dataset yang kita ambil. Yang pertama yaitu ada laporan kedatangan penduduk luar Jakarta berdasarkan kecamatan tahun 2021. Yaitu dari laporan berdasarkan kecamatan dapat disimpulkan, maka laporan yang tertinggi yaitu dari Kecamatan Cakung yang berjumlah 656. Dan selanjutnya yang terendah yaitu dari Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yang berjumlah 12. Dashboard selanjutnya di bawah. Dan selanjutnya laporan kedatangan penduduk luar Jakarta berdasarkan kelurahan. Nah, berikut dapat disimpulkan laporan yang tertinggi yaitu dari Kelurahan Kapuk sejumlah 175 dan yang terendah dari Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Gelora yaitu berjumlah 1 orang. Dan selanjutnya dashboard berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lukman. Yuk teman-teman, kita lanjut aja. Untuk yang kedua ini berdasarkan kabupaten ya teman-teman. Jadi di kabupaten ini bisa kita lihat dari total itu ada sekitar 9.890. Itu kita bisa tahu yang paling tinggi kabupatennya ialah Jakarta Timur, di mana itu berjumlah 3.281. Sedangkan yang terendah itu ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, di mana hanya berjumlah 26 orang. Itu saja Pak yang kami presentasikan. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, baik. Kenapa singkat-singkat banget sih pada ngomongnya gitu ya? Begini udah gitu ya, begini udah gitu. Kenapa why gitu ya? Kenapa nih? Pada malu-malu, makanya saya nggak ngundang banyak orang nih ya. Cuman kalian doang gitu, teman-teman kalian doang nih. Cuma ya yang ada di satu tim kalian aja nih, nggak ngundang banyak-banyak, tapi pada malu-malu banget gitu ya. Oke, dashboardnya bisa dikecilin nggak? Dikecilin. Saya atau begini ya, udah ya. Oke, sip. Oh, malah gede sih. Kecilin. Oke. Baik. Sebelumnya saya mau tanya nih ke teman-teman mahasiswa nih. Tujuan kalian bikin apa nih? Visualisasi atau data menggunakan data ini mau ngapain sih sebenarnya gitu? Mau ngasih unjuk apa sih gitu? Ya, coba.
Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Tujuan kami ini menyaring gitu, Pak, menyaring data atau melakukan perhitungan data gitu, di mana penduduk yang dari luar masuk ke DKI Jakarta. Di mana perhitungan kita ini membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada membaginya berdasarkan per kabupaten, kedua berdasarkan per kecamatan, yang ketiga membaginya berdasarkan per kelurahan dan keseluruhan. Begitu, Pak. Oke, terus ini kenapa sih dikasih warnanya tuh laki-laki harus biru, perempuan harus pink gitu? Kenapa? Why? Apa memang perempuan identik dengan warna pink atau laki-laki identik dengan warna biru gitu? Ada gak sih laki-laki yang senang pink atau ada gak sih perempuan yang senang biru gitu? Kenapa tuh? Warnanya hanya untuk membedakan aja, Pak, berdasarkan jenis kelamin. Oke, berdasarkan jenis kelamin ya. Iya. Iya, maksudnya kenapa kamu kasih warnanya biru sama pink gitu, Pak? Terus kalau kita lihat ke bawah, coba lihat ke bawah. Bawah lagi paling bawah tadi. Nah, ini ada warnanya beda nih gitu ya. Ada warna yang nggak apa-apa juga sih warnanya ya. Oke, baik. Itu tadi pemanasan aja. Terus gini. Yang saya bingung nih mau disuguhin data yang mana sih? Oke. Per kabupaten, ini bukan kabupaten nih. Ini nih apa ya? Administrasi. Wilayah Kota ya, administrasi. wilayah. Bukan kota kabupaten harusnya nih ya. Oke, baik. Iya. Ini kita kesampingkan saja Kepulauan Seribu. Iya, boleh. Ya. Baik, kita kesampingkan Kepulauan Seribu dulu ya. Bukan bermaksud mengecilkan Kepulauan Seribu, tapi kita mengesampingkan aja karena jauh memang bedanya. Baik, kalau dilihat dari dashboard, nggak apa-apa ya. Ya, tunggu dulu ya. Kalau kita lihat dari dashboard ini nih, yang paling pojok sebelah kiri ya, kiri bawah. Kalau menurut teman-teman ya, ini yang paling tinggi kedatangannya ya di 2021 itu daerah mana, dan yang paling rendah itu daerah mana, kecuali Kepulauan Seribu. Untuk yang paling tinggi Jakarta Timur, Pak. Iya, itu pertanyaan saya masih lanjut tuh. Coba jawabnya lanjut dong. Ya, untuk yang paling terendah tadi kecuali Kepulauan Seribu ya, Pak. Iya. Iya, Andre. Yang paling rendah di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Kenapa? Alasannya, kalau menurut kalian, kenapa? Ini ya, Pak, mungkin saya boleh nambahin. Iya, silakan, boleh. Oke, kan kita tahu ya Jakarta Timur itu berbatasan langsung ya, mungkin lebih luas gitu ya, berbatasan langsung dengan Jawa Barat. Misalnya ada Depok, Bekasi, itu kan dekat banget itu. Jadi kemungkinan perpindahannya lebih cepat di sana itu, Pak. Lebih banyak di sana. Ketimbang daerah-daerah lain yang Jakarta Pusat itu kan harus nyebrang dulu ke Jakarta Timur, Jakarta Barat, sama Jakarta Utara. Dia nggak berbatasan dengan provinsi yang lain, jadi tidak ada perpindahan dari provinsi luar Jakarta gitu, Pak. Bisa jadi, sebentar ya, sebentar aja, bentar. Iya, Pak. Adek, sini dulu ya. Oke. Ada lagi gak yang bisa nambahin tadi? Selain itu tadi, selain dia berbatasan dengan apa tadi? Daerah Jawa Barat, ada lagi? Alasan lainnya kah? Gimana? Ada lagi alasan lainnya? Kenapa Bapak. Jakarta Pusat lebih rendah gitu tingkat kedatangan penduduknya dibandingkan dengan Jakarta Timur? Why? Mungkin dari lahan itunya, Pak, apa namanya? Jangan malu-malu. Permukimannya. Silakan. Dari lahan permukimannya Jakarta Pusat itu cenderung ke sebuah perkotaan di mana banyak juga di sana itu gedung-gedung, sedangkan Jakarta Timur ini kan masih daerah kampung gitu, Pak. Jadi masih banyak lahan-lahan kosong yang bisa dibuat untuk perumahan atau rumah kontrakan segala macam gitu, Pak. Oh, gitu ya. Yang Iya. pasti Jakarta Pusat itu lebih banyak perkantoran tadi, benar ya. Iya. Lebih banyak perkantoran.
Karena kan seperti kita ketahui Jakarta ini apa namanya bukan merupakan tingkat populasi penduduk paling banyak sebenarnya di Indonesia. Jakarta bukan ya, tapi Jawa Barat ya. Jakarta itu paling banyak, oke, paling banyak, tapi pada saat office hour aja ya, Senin sampai Jumat, dan itu di jam kerja. Setelah di luar jam kerja dan bukan Senin sampai Jumat, itu penduduknya sepi gitu ya. Penduduknya nggak ada, semuanya tersebar langsung ke tersebar langsung ke Jabodetabek ya, ada yang ke Jakarta, Bogor, Bekasi ya, Tangerang dan lain-lain gitu ya. Oke. Terus laporan kedatangan penduduk ya. Cuman kita sebenarnya ada yang kurang sih nih kalau misalnya kita ngelihat sini ini semuanya sama nih ya. Yang atas itu apa tuh? Yang atas apa tuh? Nah, ini nih. Kedatangan penduduk per kelurahan, per kecamatan ya. Maksudnya ini mirip-mirip gitu ya. Datanya mirip ya, kecamatan, kelurahan sama wilayah ya. Maksudnya apa ya? Nggak terlalu, harusnya bisa disajikan data yang lain seperti misalnya ya tadi jenis kelaminnya udah. Mungkin umur gitu kalau misalnya ada ya. Kalau misalnya ada nggak di datanya umur yang datang gitu ya. Kita pengen tahu nih yang datang ini umurnya umur berapa gitu. Ya, umurnya berapa aja gitu ya. Kan bisa jadi yang datang itu umurnya umur kecil ya, bisa ya? Bisa nggak? Yang datang itu anak-anak kecil umurnya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Karena dia ngikut orang tuanya gitu ya. Dan kalau umur kecil itu di bawah itu berpengaruh ke yang lain. Berpengaruh juga ke sekolah biasanya ya. Ya kan? Mereka kan pindah sekolahnya. Gitu ya. Terus pengaruh juga selain itu, selain sekolah biasanya nggak cuma yang kecil ya, yang tua juga, tapi berpengaruh juga ke kesehatan ya. Mereka akan pindah tuh fasilitas kesehatannya. Ya kan, tadinya kesehatannya mereka mempergunakan fasilitas kesehatan yang ada di daerah mereka masing-masing di misalnya di Bandung ya mereka ya, atau mereka dari Sumatera gitu, terus sekarang mereka pindah ke menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Nah, itu berpengaruh ke banyak hal gitu ya, dari mulai kesediaan obat-obatan, kesediaan tenaga kesehatan ya, infrastruktur. Nah, kalau kita ngomongin infrastruktur ya, terus lapangan pekerjaan udah pasti gitu ya. Nah, itu yang harusnya kalau kita ngomongin kedatangan penduduk, nah itu tuh berpengaruhnya, pengaruh yang model-model seperti itu. Terus juga mungkin bisa disajikan juga kalau misalnya ada datanya ya, mereka datangnya itu melalui jalur apa? Jalur darat, jalur udara, jalur apa lagi tuh? Laut misalnya gitu ya. Atau jalur teleport ya. Jalur teleport ya, sekarang zaman milenial bisa jadi Pak gitu, jalur teleport ya. Bisa jadi ya. Mungkin nanti ya. Oke, baik ya. Jadi itu oke, karena sebenarnya banyak nih yang mau saya tanyain, tapi karena waktu kuliahnya habis ya, saya ada kuliah lagi jam 3:30, ada kelas maksudnya jam 3:30 ya. Oke, baik, itu ada lagi yang mau ditanyain nggak teman-teman mahasiswa? Ada yang mau ditanyain nggak? Sepi banget di sini nih, kelompok yang ini nih. Saya Pak izin bertanya Pak. Nah gitu dong, nanya. Tadi kan Bapak memberikan masukan ya Pak ya, kalau misalkan ada data yang lain ditambahkan. Kalau misalkan data yang kita peroleh itu hanya ada yang tertera seperti ini, gimana ya Pak ya? Ada kecamatan, kelurahan, dan jenis Ya kelamin. sudah, nggak apa-apa. Ya, cuman ini nih, coba tadi datanya, datasetnya. Nah, mana tadi? Enggak, yang tadi di sheet aja, salah satu sheet. Oh. Salah satu sheet. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat di ya, kita tidak membuild data ya. Kita tidak membuild data, tapi kita mempergunakan data yang sudah ada gitu ya, dari dataset yang sudah ada. Mungkin jangan ditampilkan ini per kelurahan, per kecamatan, per wilayah, jangan. Itu sama, mirip tuh ya. Itu data yang mirip, cuman beda tempat objek yang dilihatnya aja. Tapi mungkin agar penyajian datanya lebih menarik, kamu bisa di bulan. Nah, kedatangan penduduk di bulan apa? Nah, kita bisa lihat tuh. Biasanya bulan apa tuh penduduk datangnya ke Jakarta? Kalau di sini ini berdasarkan Datasetnya pada bulan Januari saja, Pak. Iya Pak. Oh, ini datasetnya bulan Januari ya? Iya, Pak. Ini nggak ada di bulan yang lainnya?
Tidak ada ini pada bulan Sekali, 1 semua, Pak. Pak. Oh Data kita. gitu ya. Saya kira apa namanya ini bisa terlihat ya bulannya ya. Maksudnya jadi kita bisa lihat nih antara dari Januari sampai Desember orang lebih datang banyak misalnya di bulan Mei gitu ya. Oh kenapa orang lebih datang di bulan Mei kah? Musim migrasi kah gitu ya? Musim jodoh-jodohan kah? Atau musim apa gitu ya? Musim berwisata kah gitu ya? Wisata tanpa pulang lagi gitu ya. Oh ternyata bulan Mei itu apa namanya? Orang mudik gitu ya. Nah, biasanya kalau yang mudik itu ke Jakarta biasanya ya, biasanya itu bawa sanak familinya gitu ya. Gitu dan sanak familinya tahun depan bawa lagi anak sanak familinya biasanya gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, mungkin itu bisa jadi alasannya ya karena itu berpengaruh juga ke yang lain-lainnya seperti yang saya sampaikan tadi. Berpengaruh ke fasilitas kesehatan, berpengaruh ke fasilitas sekolah ya pendidikan, berpengaruh lagi ke fasilitas apa lapangan pekerjaan gitu ya dan lain-lain sebagainya gitu ya mungkin ya itu lebih menarik. Oke ya sudah nggak apa-apa kalau misalnya apa namanya seperti ini. Baik ya tuh kan waktunya tinggal 10 menit lagi. Baik teman-teman mahasiswa ya terima kasih sudah mencoba untuk presentasi ya seperti yang saya sampaikan bahwa tugas ini adalah tugas besar, ya pengganti tugas besar. Bukan pengganti tugas besar, adalah tugas final project ya. Tidak ada lagi tugas-tugas setelah ini. Terus juga tugas ini merupakan salah satu soal di UAS. Nah makanya saya miss-nya, saya melihatnya teman-teman miss. Saya nggak tahu apakah pada saat saya memberikan instruksi tugas ini apakah teman-teman hadir ya pada saat saya memberikan instruksi tugas ini tapi yang saya yang saya ingat saya menginstruksikannya ini melakukan presentasinya langsung di tabelnya dan menggunakan fitur story ya makanya saya kasih link YouTube itu ada bagaimana membuat storytelling gitu ya di Tableau gitu ya jadi mungkin nanti bisa ditambahkan di fitur storytelling ya itu terus iya ntar dulu tunggu ya oke baik nah terus saya belum bisa memberikan nilai kepada kalian kecuali kalian melakukan instruksi yang sudah saya share di chatbox ya jadi nanti teman-teman mengirimkan salah satu orang aja ya mengirimkan melalui email ya ke saya melalui email ke saya boleh Word boleh juga PPT ya nah di dalam Word sama PPT itu ya nanti dikirimkan ke alamat email saya tuh yang di chatbox di dalam Word dan PPT-nya itu ada nama lengkap semua anggota timnya nama lengkap dan NIM lalu di situ ada share link publik link Tableau publiknya ya kan sudah di-share ya sudah di-share apa belum Tableau publik ke Tableau publik Sudah. nah itu ada share linknya ya kalian paste aja boleh di Word boleh di PPT ya terus ada share link raw datanya ya kalian dapatkan raw data dari mana linknya saya butuh linknya terus juga langkah-langkah pembuatan grafiknya ya atau dashboardnya ya tadi di sini ada berapa grafik tadi ya nah itu mungkin di screenshot terus bawahnya dikasih penjelasan langkah-langkahnya ya makanya ini kalau yang buat satu orang ini berat ya jadi dibantu nih semua timnya ya terus juga terakhir adalah share link recording Zoom hari ini ya jadi kan ini di-record dan itu nanti linknya di-share dan dikirimkan semuanya ini jadi satu file saja ya di Word atau PPT ingat jangan di PDF Word atau PPT ya dan di email ke email saya baru nanti nilainya bisa saya keluarkan dan saya tidak memberikan tenggat waktu ya saya tidak memberikan tenggat waktu Pak ini sampai batas terakhirnya kapan terserah yang pasti pada saat saya memberikan nilai ya karena tadi sudah saya sampaikan ini adalah nilai final project dan ini adalah salah satu soal di UAS ya jadi nanti UAS-nya itu ada dua bagian satu pilihan ganda, satu esai. Ya, pilihan gandanya bobotnya 60%, esainya 40%, dan ini esainya. Jadi nanti esainya nggak usah dikerjakan. Ini esainya.
Jadi kalau misalnya kalian nggak ngirimin nih yang tadi saya instruksikan ini, ya berarti nilainya nggak keluar untuk esai dan untuk tugas dari mulai UTS sampai dengan UAS. Bisa dipahami instruksi saya? Silakan kalau misalnya ada yang mau tanya. Untuk video Zoom-nya dikirim lewat link apa, Pak? YouTube atau gimana? Pak Google Drive? Bebas, saya butuh linknya aja. Baik, Pak. Ya, bebas. Yang kamu kirimkan ke saya linknya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyain lagi? Oke, jadi Mas ini ya baru ketika Anda sudah melakukan yang saya instruksikan ini, baru saya bisa mengeluarkan nilai di kelompok 2 ya, kelompok 2 ini ya, untuk anggota tim di kelompok 2. Ingat pokoknya ini nggak terkirim, berarti semuanya nggak dapat nilai ya, karena ini tim, gitu ya, karena ini tim, makanya ayo bekerja sebagai tim. Oke, bisa ya, semangat ya. Ya, Pak. Oke, sip. Tinggal dikit lagi kok ya, tinggal kasih seperti itu aja. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. 5 menit lagi sesi perkuliahan kita berakhir. Terima kasih sudah mencoba ya, sudah melakukan presentasi. Sampai ketemu lagi di pekan berikutnya ya. Jangan lupa di-share yang lain share. Dikerjakan itu ya, instruksi saya ya. Baik, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.